lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas ya untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu kredit pintar ya. Soalnya ini lagi favorit banget ya, banyak dari teman-teman yang menanyakan untuk resiko gagal bayarnya di kredit pintar. Kebanyakan sih yang ditanyakan ini sih dari penagihannya ya, seperti itu. Jadi umumnya yang ditanyakan bank apa nih mau didatengin DC kredit pintar ya, seperti itu. Soalnya dari teman-teman banyak yang diteleponin, yang ditagih melalui pesan WhatsApp ya, katanya mau datang ke rumah seperti itu. Oke, yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk kredit pintar ini legal ya, bisa Anda cek langsung di website resminya OJK ya. Untuk daftar perusahaan fintech lending berizin ya. Kenapa berizin? Soalnya sekarang semua fintech atau pinjol sudah berizin ya. Semuanya total itu ada 103 fintech ya, atau 103 pinjol. Dan salah satunya itu adalah kredit pintar ya. Bisa Anda cari di situ di daftarnya untuk nama sistem elektroniknya yaitu kredit pintar ya. Lalu untuk alamat websitenya yaitu kreditpintar.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Kredit Pintar Indonesia ya, seperti itu. Jadi untuk kredit pintar legal ya guys. Oke, nah ini dari teman-teman banyak ya yang ditanyakan ini, banyak yang dikirim pesan ya. Dikirim pesan katanya DC kredit pintar mau datang ke rumah ya. Dan di situ ada videonya atau fotonya orang lagi pakai mobil ya, seperti itu. Jadi seolah-olah lagi di perjalanan seperti itu. Jadi teman-teman ini banyak yang panik ya, banyak yang ngirimin ke saya. Oke, jadi mau bahas ya soal pesan tersebut ya. Lalu ada video orang sedang naik mobil ya, seperti itu. Oke, di sini bisa kelihatan ya pesannya, mau aku bacain. Yang isinya pesannya di sini penagihan ya, mau saya bacain. Di sini menginformasikan bahwa tim kami dari Kredit Pintar sudah di jalan ke rumah dan tempat kerjanya ya, seperti itu. Atau rumah di jam siang ya, masih mau transfer bayar pokok saja atau cash sama saya ya, seperti itu. Jadi ini ada dua pilihan ya di sini katanya, masih mau transfer bayar pokoknya saja atau cash sama saya, seperti itu. Lalu di bawahnya ini juga ada pesan lagi ya, udah diinfo sama staf kantor ya, mau cash sama saya atau transfer dengan diskon ya, seperti itu. Nah ini tulisannya disingkat-singkat guys, jadi susah ya. Lalu bawahnya juga udah bilang orang rumah saya mau ke situ ya, seperti itu. Jadi ini ceritanya dari Kredit Pintar menagih ya, dan di katanya mau datang ke rumah ya. Ini di atas ada foto ada video orang lagi naik mobil ya. Kalau menurut saya ini pesan ini sih dikirimkan hampir ke semua orang ya. Mungkin dari teman-teman ada yang kesamaan ya, dikirim pesan seperti ini. Di situ ada orang lagi di dalam kendaraan di mobil ya, seperti itu. Seolah-olah sedang perjalanan ke rumah Anda ya, mau nagih ini ceritanya, seperti itu. Bukan hanya ini sih ya, ada foto juga. Lalu ada salah satunya ini orang naik mobil, lalu juga orang lagi seolah-olah lagi rapat, itu juga ada ya. Tapi ini bisa diambil kesimpulan dari pesan ini ya, dari pesan penagihan ini. Yang pertama,
bayar pokoknya aja ya. Di sini ada keterangan masih mau transfer bayar pokoknya saja. Jadi ini ada diskon ya atau keringanan. Ini hanya bayar pokok pinjamannya saja ya, seperti itu. Mungkin mau saya ingatkan kembali ya buat teman-teman, kalau yang udah galbay udah lama ya, mungkin lebih dari 2 bulan, menurut saya mending Anda negosiasi ya, bayar pokok pinjamannya saja, seperti itu. Soalnya di pesan ini ya juga ada keterangannya ya, hanya bayar pokok pinjamannya saja, seperti itu. Misal Anda dulu punya utang kok, pinjolnya cuman misalnya nerima 600.000 ya, ya Anda cukup bayar 600.000, seperti itu ya. Biasanya kalau dengan dendanya itu kan bisa sampai dengan 1.200.000-an ya, itu kalau berikut denda. Kalau nggak salah sih, misal Anda pinjam 600 lalu Anda gagal bayar, bisa mentok sampai dengan 1.200.000 ya, itu berikut bunga dan dendanya. Tapi kalau hanya bayar pokoknya saja, Anda cukup bayar 600.000 ya. Itu untuk contoh misal seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ini juga ada keterangan ya, udah diinfokan sama staf kantor yang mau datang ke rumah ya, istilahnya ini orang rumah suruh siap-siap katanya. Jadi seolah-olah ini dibikin seolah-olah mantep banget ya, bilangin ke orang rumah kalau saya mau datang gitu kan, mau nagih. Sebenarnya kalau diamati ya dari pesan ini, yang pertama, sepengalaman saya yang namanya DC ya, jarang yang pakai mobil ya. Malahan saya belum pernah sih, belum pernah lihat gitu ya. Kebanyakan sih kalau DC itu pakainya sepeda motor ya, seperti itu. Soalnya kalau pakai mobil kayaknya untuk masuk gang kan itu sangat nggak mungkin ya. Misalkan ini untuk kredit pintar, kebanyakan kan yang dikunjungi untuk wilayah Jabodetabek ya, atau sendiri untuk kota-kota besar itu kan jalannya jalan-jalan sempit, masuk gang. Mungkin rumah dari teman-teman pun di dalam gang ya, seperti itu. Nggak mungkin si DC suruh mungkin pakai mobil, datangnya mobil taruh di depan, ke dalamnya jalan kaki, itu sangat nggak mungkin ya. Mereka pasti tuh nggak mau ya datang ke rumah jalan kaki. Misalkan dari jalan besar ke dalamnya kan jauh, capek. Justru kalau DC pakai mobil, justru itu bukan meringankan ya, justru mempersulit hidup sendiri ya. Kalau menagih pakai mobil, satu resiko mungkin dari transportnya pasti habisnya banyak ya, seperti itu. Yang kedua, sulit untuk menjangkau ya, apalagi untuk kota-kota besar kan banyak macet ya. Jadi mungkin yang harusnya pakai sepeda motor bisa 10 kali penagihan, ini kalau pakai mobil paling cuman yang disamperin cuma 1 orang 2 orang, soalnya habis di jalan kena macet ya kalau pakai mobil, seperti itu. Oke. Yang jelas, yang kedua, kalau Anda nerima pesan-pesan yang seperti ini, justru si DC-nya itu malah nggak datang ya, seperti itu. Kalau masih dapat pesan seperti ini nih, saya mau datang, ini pakai mobil di jalan, itu justru malah nggak datang ya, seperti itu. Soalnya ini dari beberapa orang yang ngirimin gambar orang datang pakai mobil lalu pesan penagihan seperti ini, dikirim misalnya pagi-pagi ya, dapat pesan ini dikirim ke saya, katanya bang ini DC udah di jalan mau datang, gimana nih, kan panik ya, takut. Lalu saya jawab ya, ditunggu aja, nyampe malam datang aja, suruh datang aja gitu. Dan buktinya itu nggak datang ya, seperti itu. Jadi kalau Anda dapat penagihan atau pesan yang seperti ini, katanya mau datang ke rumah, itu justru malah nggak datang ya. Jadi DC kalau datang itu nggak ngomong-ngomong ya, justru nggak ngasih kabar. Kalau mereka mau datang ke rumah itu justru nggak pernah ngasih kabar ya, seperti itu. Jadi tiba-tiba tahu-tahu udah di rumah aja, seperti itu. Biasanya tahu-tahu udah nelpon aja, misalkan udah nyampe rumah nih, atau chat ke kita, Pak Bu, ini saya udah di depan rumah gitu. Biasanya motretin rumah ya,
rumahnya dipotret, dikirimin kalau misal kita lagi nggak di rumah ya. Atau enggak kadang kalau datang kita nggak ada ya, biasanya itu foto sama orang-orang yang di rumah ya, minta foto bu gitu. Atau biasanya kan kalau kita nggak di rumah mungkin ada istri, anak atau orang tua ya, biasanya mereka minta foto selfie bareng itu lalu dikirimin ke kitanya gitu. Tapi kalau untuk DC yang datang ke rumah dengan DC yang melalui telepon itu beda ya. Kebanyakan untuk DC yang datang ke rumah itu sebagian orang yang baik-baik ya, jadi nggak seserem orang-orang yang lewat telepon ya, yang lewat pesan WhatsApp. Mungkin gambarnya serem-serem itu kan, orang-orang yang badannya gede itu enggak ya. Justru untuk DC yang datang ke rumah itu orangnya sebagian orangnya baik ya, nggak nggak seserem yang kita bayangkan seperti itu. Yang jelas intinya buat teman-teman nggak usah panik ya. Kalau misalkan dapat pesan seperti ini, justru si DC ini nggak datang ya. Gitu. Biasanya untuk dikunjungi ini sih yang keterlambatan di atas 3 bulan lah buat patokan, pokoknya 3 bulan ke atas, paling banter itu 2 bulan. Itu pun untuk wilayah Jabodetabek ya. Baru-baru ini yang informasi yang masuk ke saya, dari dulu aku juga sering ya membahas kredit pintar, kebanyakan sih untuk Jabodetabek ya. Tapi nggak tahu untuk kedepannya ya, mungkin ada informasi terbaru, mungkin kalau untuk luar Jabodetabek ada yang dikunjungi, mungkin aku bakalan informasikan ke teman-teman semua. Yang jelas untuk saat ini kebanyakan sih untuk Jabodetabek ya. Untuk luar Jabodetabek sih ada, tapi cuman hanya beberapa ya, misalkan Bandung ataupun Pulau Jawa ya, itu pun belum merata ya. Yang jelas untuk wilayah Jabodetabek, untuk luar Jabodetabek sih sejauh ini belum begitu ramai ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.